Ini jadi untuk rahasia mesin awet kerak pada mantel mesin. Ini enggak ada ataupun sedikit ya Pak ya. Salah satunya itu bisa menyebabkan overheat Pak. Dirakit ulang itu nanti kemungkinan umurnya nggak lama lagi blok diganti. Iya. Wah, tuh Sobat TPD, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tapedia dimanapun berada. Selamat siang dari bengkel AHA Motor Yogyakarta. Sobat Tapedia, bagaimana keadaan Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Banyak kelancaran yang dirasakan di hari-hari ini dan hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan kendaraan Anda juga tidak memiliki kendala yang besar, dan kalaupun ada silahkan berkunjung ke bengkel AHA Motor bersama Mas Hardi dan kawan-kawan. Di sini kita coba bantu permasalahan Sobat Tapedia semua. Baik Sobat Tapedia, apa yang akan dibagi oleh kawan-kawan dari AHA Motor Yogyakarta untuk kita semua yang senantiasa menantikan konten-konten terbaru dari AHApedia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHApedia. Gimana kabar Pak? Ya, alhamdulillah Mas Aji, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Mas Aji di siang hari ini bengkel AHA Motor? Alhamdulillah relatif lancar Pak, terkendali Pak. Alhamdulillah terkendali. Banyak pekerjaan yang berat-berat kah? Berat-berat dan menginap masih ada beberapa sih Pak. Oh ya? Iya. Wow. Ini aja turun mesin, terus itu turun matic 2. Matic lengkap banyak juga ya. Yang itu yang putih sama yang Serena, Serena sama hitam, satu Velfire. Velfire Alphard. Oh, Toyota ya? Iya, Toyota Velfire. Sama yang transmisi manual dia bongkar. Mobil Grand Livina. Oke. Itu baik. Yang nginap. Baik. Mas Aji, apa yang bisa kita bagi untuk kawan-kawan di AHApedia ini? Oke Pak. Yang perlu kita bagi apa ini temanya Pak Taufik? Saya ikut aja Pak Taufik ini. Baik. Ini Mas Aji, ini apa itu Pak? Kebetulan Mas Rondon lagi bongkar mesin ya? Ya. Jarang beliau bongkar mesin di sini, biasanya di utara ya? Di utara. Nah, benar. mumpung ada mesinnya, ada contohnya nih. Oke. Nah, ada yang unik yang saya lihat Mas Aji nih. Iya Pak. Ini mesin dari Evalia ya? Benar, mobil Nissan Evalia. Ini usianya udah berapa nih? Ini udah lebih dari 10 tahun lebih. Ada. Lebih ya? Iya, lebih. Mungkin 13-14 tahun ya? Iya, sekitar 13-14. Ini di sini 2029 ya, pajaknya terakhir ya. Jadi sekitar itu 13-14 tahun. Oke, baik. Nah, yang unik Mas Haji, yang mau saya kasih jadikan tema. Iya. Ini nih Mas Haji nih. Ini kan kita lihat nih bersih ya? Bersih, betul. Tuh, padahal ini jalur air ya? Iya. Nah, dulu pernah kita buat konten Mas Haji seperti ini. Di sana itu keriting kropos, betul. Pernah sama Mas Tri waktu itu kontennya, dikikis-kikis gitu ya, nggak bisa terkikis. Nah, ini bagaimana Mas Haji? Apa yang membuat mesin ini jadi bersih seperti itu, jalur airnya? Rahasianya Pak? Rahasianya apa? Oh iya. Nanti kalau saya ceritain nggak rahasia dong. Nggak apa-apa, bagi-bagi ya kan? Oh iya, oke Pak. Ini Pak, ini jadi untuk rahasia mesin awet. Salah satunya adalah penggunaan cairan coolant Pak. Cairan coolant. Cairan coolant. Ini salah satu contoh mesin yang menggunakan cairan coolant yang mana kerak pada bagian silinder mesin, mantel mesin ini enggak ada ataupun sedikit ya Pak ya. Ini kalau Mas menurut Mas ini ada sedikit. Ada. Ya karena memang ada waktunya mungkin customer telat mengganti coolant ataupun pernah ada jeda tidak menggunakan coolant. Tapi kalau dilihat di sini dengan umur segini relatif pasti menggunakan coolant Pak. Ini Pak ya. Ini kalau penggunaan coolant itu fungsinya sangat berpengaruh banget ke mesin Pak. Salah satunya itu untuk mencegah karat dan korosi Pak. Baik. Itu. Baik Mas Haji, apa sih efek berat dari penggunaan tidak menggunakan coolant di mesin-mesin modern seperti ini? Kalau kita lihat kan tadi ini jadi bersih. Ya. Kalau versi berikutnya yang tidak menggunakan coolant pasti kotor. Dan atau apa namanya berkarat. Ya. Apa sih masalahnya kalau berkarat di mesin itu di blok? Ya, efeknya nanti ini Pak. Awal mulanya nanti yang paling cepat ya Pak ya, itu di bagian radiator Pak. Bagian radiator dulu ya? Iya. Radiatornya ini kan mempunyai sirip yang kecil ya Pak ya. Pipa yang kecil yang ada di antara sirip-sirip itu Pak. Lah, pipa yang kecil itu kalau lama kelamaan ada karat yang menempel pada dinding pipanya, itu bisa mengakibatkan penyempitan. Penyempitan dan lama-lama akan menjadi buntu Pak. Radiator buntu. Radiator buntu. Ya. Pernah nggak Pak?
Sudah pernah kita bahas itu. Nah, udah pernah dibahas ya. Ya. Jadi untuk radiator buntu salah satu faktornya itu karena menggunakan air biasa, bukan air coolant. Efeknya kalau radiator buntu salah satunya itu bisa menyebabkan overheat, Pak. Itu menyebabkan overheat, nanti AC menjadi tidak dingin. Kalau lama-kelamaan dibiarin, pasti akan menjalar ke ini, karatnya akan menjalar ke sini, ke dalam komponen mesin. Komponen mesin kayak di water pump atau pompa air. Ya. Terus jalur termostat, terus di jalur di blok mesin, itu pasti akan mengakibatkan karat, Pak. Nah, nah, terus untuk treatmentnya kalau misal sudah berkarat seperti ini, nggak gampang, Pak. Ya, karena soalnya misal dari air biasa menuju ke coolant, yang mana sebelumnya mesin sudah berkarat di dalam jalur air pendinginnya, itu mengakibatkan jika menggunakan coolant bisa menyebabkan kerontokan karat. Karatnya rontok? Iya. Nah, itu bisa menyumbat lagi di bagian radiator. Pak. Iya. Jadi memang untuk penggunaan coolant pada mesin itu sangat vital, Pak. Gitu. Baik. Nah, kalau tadi kan Mas Aji menyebutkan bahwa penyebab salah satu risikonya adalah overheat. Overheat, ya. Yang diakibatkan oleh mungkin hal paling ringan adalah kebuntuan radiator. Kebuntuan radiator. Nah, jadi kalau masuk kita ke arah yang lebih dalam, contoh ke blok mesin, karat-karat tadi itu hubungannya apa? Apa yang membuat mesin tadi itu jadi, apakah jadi keropos atau seperti apa? Iya, ya. Untuk kalau karat di bagian mesin itu akan mengakibatkan keropos, Pak. Keropos, oke. Salah satunya di sini nih ya, ini di mantel pendinginnya ya. Ini nanti kalau misalnya ini berkarat, otomatis mengikis logam pada dinding silinder ya, Pak ya. Nah, ini kan ini masih bagus ya, Pak ya. Jadi ini masih tebel. Ini lama-kelamaan kalau misal ada karatnya, ini nanti ada kecok-cok gitu. Kecoak-coakan, gripis lah itulah. Itu nanti akan coak-coak, semakin banyak karat, semakin banyak gripisnya juga nanti ke depannya. Dan itu akan mengikis silinder ini. Jadi nanti kalau misal sampai turun mesin ataupun karena efek overheat jadi turun mesin, itu nanti ini ya bisa mengakibatkan ini ininya banyak kerusakan di sini. Dan yang mana kalau kerusakan seperti itu, kadang dari bengkel kita merekomendasikan untuk ditambah daging, Pak. Itu istilahnya, Pak. Jadi nanti kayak di sini dilas, baru dibubut. Iya, biar rata lagi. Soalnya kalau misal kondisinya udah parah sampai itu, Pak? Gripis ya, Pak ya. Gripis itu nanti kalau dipasang dirakit ulang itu nanti kemungkinan umurnya nggak lama lagi bakal overheat lagi gitu, Pak. Oh, kenapa dia bisa overheat, Mas? Ya, karena memang jadi ada celah, Pak. Ini kan bentuk dari silinder blok, harusnya kan rata seperti ini, Pak ya. Iya, oke. Nah, kalau sudah dibubut, jika hanya cuma dibubut, gripisnya ini kan tidak ditambal, itu tetap ada celah antara blok silinder sama packingnya. Nah, itu celah itu bisa mengakibatkan kebocoran kompresi. Iya, bocoran kompresi. Nanti mungkin nggak langsung seketika saat itu juga, tapi nanti lama kelamaan karena sudah terkikis ini kan logam yang udah terkikis kekuatan ininya berbeda ya, Pak ya. Kekuatan logamnya udah berbeda. Nah, itu bisa mengakibatkan di lain hari bisa overheat lagi, Pak. Itu, Pak. Wah. Nah, jadi kalau yang sudah Mas temukan nih setelah ditambal ulang tambah daging, itu aman? Jauh ini aman sih, Pak. Itu jauh lebih baik daripada cuma dibiarkan atau cuma dibubut tanpa ditambah daging. Soalnya itu berisiko sekali, Pak. Kita sebagai bengkel juga menanggulangi agar tidak melakukan pekerjaan dua kali ya, Pak ya. Iya, benar. Iya, itu pekerjaan ulang itu. Dan customer juga merasa aman jika kondisi silinder head ataupun bloknya masih bagus ataupun udah rata. Yang bagian karat kita udah bubut ulang dan ditambah daging juga itu, Pak. Baik. Di sementara ini di bengkel AH Motor pernah menemukan kasus seperti itu kah? Ada, Pak. Ada? Beberapa kali. Wah. Tuh, Sobat Media. Ini pelajaran buat kita bersama bahwa ternyata yang disampaikan Mas Aji bukan hanya teori, tapi pengalaman dari Mas Aji, penggunaan air yang non
non coolant. ya. Iya, betul. Itu sangat berbahaya sekali buat kelangsungan apa namanya? Masa pakai mesin. Masa pakai mesin ya. Iya, betul. Yang tadinya bisa sampai 20-30 tahun bisa berefek setengah dari itu ya. Iya. Gitu, Pak. Tuh. Jadi coolant sangat penting untuk mesin ya, terutama untuk jenis mesin-mesin yang terbaru ya, Pak ya. Oke. Karena bahan atau logam atau metalnya itu berbeda dengan mesin-mesin yang zaman dahulu, Pak. Itu. Jadi komponen yang sekarang jauh lebih ringan, tapi lebih efisien dan lebih mudah untuk perawatannya. Gitu. Baik. Nah, kalau kita sendiri melakukan pembelian mobil ya, mobil bekas, kan kita nggak pernah tahu ya bagaimana kondisi mesinnya. Betul. Nah, ini gimana Mas Haji nih? Jadi kalau misal mau beli kendaraan itu, yang pertama kita yang dulu Pak, yang paling gampang ya Pak ya, yang bisa dilakukan oleh orang awam tuh lihat di reservoir. Reservoir radiator itu biasanya yang tidak menggunakan coolant. Nah ini nanti ada kekuningan Pak, kekuningan yang khas karat ya Pak ya, bukan kuning yang lain ya. Ya seperti ini biasanya kalau ada bekas karat itu biasanya akan mengendap atau menempel di pada bagian reservoir radiator. Itu yang pertama. Itu untuk yang kedua itu caranya adalah dengan mengecek ini Pak, tutup reservoir radiator. Tutup radiator. Jadi kita buka aja di sini. Ini bukanya pas dingin aja ya Pak ya. Iya, jangan dingin, yang panas ya. Tuh. Lah, ini biasanya paling gampang tuh di sini dilihat ada karat apa enggak. Karatnya dalam arti karat yang sedikit ataupun yang banyak. Lah kalau yang enggak normal tuh yang banyak. Tadi otomatis sebelumnya mungkin nggak pakai coolant, dalam mesinnya ya Pak ya. Terus pada bagian ini radiatornya, nah kelihatan nggak banyak coolant nggak di bagian ini, banyak karat nggak di bagian radiatornya di dalam. Kadang visual seperti ini kita bisa tahu untuk kondisi radiator seperti apa. Nah ini bersih kelihatannya ya. Kalau ini ada sedikit ya? Ya ini ada sedikit ini. Cuma ini sudah pakai coolant. Mungkin dalam masa penggunaannya pernah sebelumnya. Ya pernah ada kesempatan dia nggak pakai coolant. Atau telat ganti coolant. Telat ganti coolant juga bisa. Ya. Gitu. Nah tapi kalau untuk dalaman mesin kita nggak ngerti ya. Dalaman ngerti harus kita bongkar Pak. Harus kita bongkar. Karena dia cairannya kan ada di dalam. Iya ya. Kita nggak bisa. Karena menurut Mas bagaimana Mas? Apakah kalau kita membeli mobil dengan kondisi kondisi blok sudah termakan oleh karat, itu masih aman posisinya? Dengan menambal saja udah cukup itu, nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah. Masih aman saja Pak. Bahkan beberapa mesin ada jenis liner ataupun ininya Pak, silindernya ya. Ini yang lebih tipis dari ini. Wah, masih ada? Ada. Jadi ada yang lebih tipis ini. Ini kan masih tebal ya Pak? Iya. Ada yang ini jenisnya yang agak tipis ininya. Agak tipis. Jadi udah tipis ininya berkarat. Nah, itu pernah nemuin kayak gitu juga, tapi tetap bisa dilakukan perbaikan. Gitu. Tapi nggak ada efek ke depan, umpamanya jadi dia lebih cepat panas kah gitu, nggak ada? Oh iya, karena ini kan semakin kalau sudah dibul, ini kan ketinggian ini udah berbeda ya Pak ya, dimensinya udah mengecil ya Pak ya? Betul. Otomatis ini nanti kompresinya juga akan lebih padat ataupun lebih tinggi. Nah itu kalau kompresi tinggi bisa menyebabkan ini cairan pendingin jauh lebih cepat panas, karena kompresi tinggi kan mengakibatkan suhu mesin yang tinggi juga itu. Jadi tetap bisa dipakai, tetap aman, cuma memang suhunya relatif agak lebih tinggi daripada yang normal. Nah bagaimana perawatannya dengan mobil-mobil yang sudah pernah di slab ininya head sudah dibubut. Sudah dibubut. Apa perawatannya Mas? Iya, perawatannya ini sebenarnya sama aja, tetap karena misal sudah pernah bongkar ya, itu gunakan coolant ya Pak ya, gunakan coolant untuk sistem pendinginnya agar tidak terulang lagi yang overheat karena karat ataupun endapan karat itu yang ada di dalam mesin. Jadi tipsnya itu aja,
penggunaan coolant, terus pengecekan di bagian kipas pendingin, kipas pendingin radiator, ataupun di radiatornya. Itu biasanya kalau mesin yang tanpa menggunakan cairan coolant, Ya. itu water pumpnya juga lebih mudah kena karat, Pak. Oh iya, karena satu paket itu ya. Iya. Pokoknya yang dilalui oleh air Dilalui oleh air pasti berkarat. pasti berkarat. Kalau tidak menggunakan coolant. Betul. Wah, water pump. Terus ini juga kena dong. Apa namanya, Mas? Apa tuh? Pintu air itu yang menutup Termostat. ya? Iya. Wow. Termostat. Terutama yang ini ya pasti water pumpnya. Dia kan ada siripnya ya, Ya, atau baling-balingnya. Jika terkikis, otomatis dia cuma berputar di tempat, namun tidak bisa mensirkulasi atau Air. memompa air pendingin itu. Itu dia. Sobat Tokopedia, terbukti bahwa yang sering kita buat konten tentang salah penggunaan air pendingin, ternyata terbukti bahwa salah satunya ini 13 tahun turun mesin atau 13 tahun lebih ya. Iya. Turun mesin dan alhamdulillah tidak ada kropos. Bisa dilihat kan Sobat Tokopedia? Nah, kalau ada kropos, nah siap-siap tambal daging kata Mas Haji. Iya, Pak. Ya, meskipun di situ tidak ada tidak ada efek besar, tapi kalau sampai bocor, bagaimana? Kalau sampai tipis banget. kroposnya itu parah itu, Iya. udah nggak bisa dipakai. Ada beberapa yang ganti liner, blok. tapi kalau sudah tipis banget, nggak direkomendasin buat dipakai lagi, Pak. Blok diganti. Iya. Wah, tuh Bloknya Sobat Tokopedia, ayo siap-siap. Baik Sobat Tokopedia, bagaimana konten kita kali ini? Sudah mengedukasi sekali tentang bagaimana peran dari coolant itu terhadap masa pakai mesin kita. Ya. Yang tadinya panjang bisa berubah jadi pendek dan bahkan mengeluarkan uang tambahan ya. Betul, Pak. Karena penambalan dan bahkan paling ekstrim harus mengganti blok. Harus mengganti Ya. blok. Mungkin kalau ganti blok itu bukan 10 tahun kali ya, 20 tahun kali ya. Iya, kalau secara umur sih masa pakainya bisa di angka tahun segitu ya, Pak Iya, ya. ya? Iya, Oke. betul. Karena mobil-mobil zaman dulu pun masih tetap ada yang masih pakai blok original bawaannya itu ya, Pak ya. Dan masih awet. Gitu. Itu saja, Pak, Baik. informasinya. Mungkin ada kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk teman-teman yang mau berkomentar ataupun kita bersharing-sharing, bisa komen di akun YouTube kita. Baik, Oke. terima kasih. Oke. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.